Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang terlewat waktu itu kita bahas tentang kelahiran Rasulullah SAW. Dalam Sirah Nabawiyah tidak disebutkan secara khusus tentang kapan tepatnya beliau dikhitan, karena khitan itu adalah fitrah dalam Islam. Dan telah kita bahas bahwa keyakinan bangsa Arab adalah mengikuti agama Nabi Ismail, dan Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yang diberitakan oleh Allah untuk berkhitan. Demikian pula para sahabat, orang-orang Arab, mereka tidak disebutkan kapan dikhitan, karena sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab. Mereka dikhitan ketika masih usia kanak-kanak, sebagaimana disebutkan dalam hadis, yakni bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikhitan ketika berumur 12 tahun. Dan itu pun karena ditanya tentang keadaannya ketika Rasulullah SAW wafat. Dan ini cukup menunjukkan bahwa bangsa Arab itu dikhitan semuanya ketika masih usia anak-anak atau menjelang balik, karena mengikuti milah, ini ajaran Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang yang baru masuk Islam dan belum dikhitan, karena bukan orang Arab, atau dari agama lain seperti Kristen, pengikut Paulus yang tidak disunat, ataupun Nasrani yang mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam disunat, karena mengikuti Taurat. Demikian halnya dengan yang belum disunat seperti orang di luar Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Maka diperintahkan untuk berkhitan, karena itu adalah fitrah dalam Islam, untuk menjaga kesucian ketika telah wajib baginya menjalankan ibadah, dan juga karena alasan kesehatan yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dunia kedokteran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ahmad dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi musnadihi hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani an Husayn bin Hulayb an abihi an jaddi annahu ja'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala qad aslamtu faqala alqi anka sya'rul kufri yaqulu ahli qala wa akhbarani akhbaru ma'ahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li akhara alqi anka sa'rul kufri wahtati rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Al-Hakim wa Tabari wa ghairuhum qala Syekhul Albani hasan. Syekhul Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Musnadnya berkata, telah menjawabani Abdul Razak, telah menjawabani Ibnu Jurayj berkata, telah memberitakan kepadaku Husayn bin Hulayb dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, saya telah masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, cukurlah bulu kemaluanmu, rambut kafirmu, bulu kemaluan. Dalam riwayat lain boleh berkata, dan sahabat lain juga memberitahu kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda kepada orang lain yang bersama beliau, cukurlah rambut kafirmu, yang berkemaluan, dan berkhitanlah. Hadis Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, Tabrani, dan yang lainnya, serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti milah ajaran agama Nabi Ibrahim AS, ajaran
agama Nabi Ibrahim yang terbesar adalah mentauhidkan Allah, ya. Dan beliau Nabi Ibrahim bukanlah seorang musyrik, ya, dan bukan seorang Yahudi ataupun Nasrani, tetapi beliau adalah seorang Muslim, ya. Ayatnya sudah pernah kita bahas. Kemudian pada Mila Ibrahim alaihissalam ada yang perintah untuk tawaf, ya, ibadah haji, dan iktikaf, rukuk, sujud, ya, sholat, dan diwajibkan puasa sebagaimana dilakukan oleh umat-umat terdahulu, ya. Dan salah satunya adalah berkhitan atau bersunat, ya. Dan Rasulullah SAW beserta umatnya berkhitan sebelum usia balik. Karena ketika usia balik sudah terkena kewajiban beribadah seperti sholat, yang wajib baginya menjaga kebersihan dari terkena najis, ya. Jika tidak bersunat, ya, najis akan terus menempel di bawah kulitnya, ya, yang mengakibatkan sholat tidak sah, ya, karena ada najis, ya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang perintah Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti mila Ibrahim, yakni Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat An-Nahl ayat 123, ya. Adapun tentang implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, ya, adalah wajib mengikuti syariat Nabi dan Rasul terakhir, yakni Rasulullah Muhammad SAW, dengan ajaran yang telah disempurnakan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini juga kita pernah bahas secara detail, ya. Setelah Rasulullah SAW diutus, maka ajaran-ajaran syariat para nabi terdahulu yang dikhususkan untuk kaumnya sudah tidak berlaku, ya, dibandingkan oleh syariat Nabi terakhir, yakni syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, ya, jika ada yang mengikuti ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya ketika Rasulullah SAW diutus, maka umat yang masih mengikuti Taurat, Zabur, dan Injil pasti sesat, ya. Bahkan jika Nabi Musa alaihissalam masih hidup ketika Rasulullah SAW diutus, tidak halal bagi Nabi Musa alaihissalam kecuali wajib mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW, ya. Demikian juga umat Nabi Musa, ya, harus mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan tanya syariat atau mila Ibrahim begini, ya, syariat Nabi Musa begini, syariat Nabi Isa begini, atau Nabi yang terlalu begini, kenapa kok tidak mengikuti syariat seperti Nabi-Nabi terdahulu? Jawabannya adalah syariat Nabi dan Rasul terdahulu hanyalah untuk umatnya pada zamannya, ya. Ketika Rasulullah SAW diutus di akhir zaman sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk seluruh manusia, bahkan bangsa jin, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan bawa ajaran yang sempurna dan paripurna, maka ajaran-ajaran para Nabi dan Rasul terdahulu sudah tidak berlaku lagi, digantikan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang kamil, yang sempurna, ya. Yang pada pertemuan yang lalu juga telah kita bahas bahwa seluruh para Nabi dan Rasul telah berikrar, ya, telah berjanji untuk membantu dan menolong serta beriman kepada Nabi yang diutus setelahnya, ya, sampai kepada Nabi terakhir, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala juga menjadi saksi atas ikrar mereka, ya. Jadi jelas syariat para Nabi dan Rasul terdahulu sudah digantikan oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya, yang Allah Ta'ala telah meridainya dan menyempurnakannya, ya, serta berlaku sampai hari kiamat. Kemudian khitan bagi wanita juga disyariatkan, ya, dalam Islam, ya, yang tujuannya adalah agar syahwat perempuan tidak liar, ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak, kalau banyak nanti malah tidak bernafsu. Di samping itu juga khitan bagi wanita untuk mencerahkan wajah, ya, sebagaimana disebut dalam hadis. Kemudian telah kita bahas tentang pembelaan dada beliau, ya, Nabi SAW oleh malaikat ketika berusia
5 tahunan ya. Antara 4 sampai 5 tahun untuk membersihkan hati beliau ya, dari pengaruh setan. Maka perihal kita untuk menjaga kesucian zahir ya, beliau dari najis tentu lebih mudah bagi malaikat untuk melakukannya ya. Apalagi Raja Romawi Heraklius menyebutkan bahwa telah muncul atau telah nampak, telah lahir raja yang berkhitan, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW telah berkhitan, baik itu khitannya dari sejak lahir atau berkhitan ketika masih usia kanak-kanak. Jadi mengenai kapan beliau SAW berkhitan itu ada salah satu dari 3 jawaban sebagai berikut ya. Yang pertama, ini ketika beliau SAW dilahirkan ya, sudah dalam keadaan berkhitan, dan ini sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk melakukan keajaiban tersebut. Dan dalam kisah Israiliyat itu ada nabi-nabi yang sudah berkhitan ketika dilahirkan ya. Dan juga pernyataan Raja Heraklius yang tadi mengatakan ini manikal khitani qad dhuhara. Raja yang berkhitan atau bersunat telah nampak atau telah lahir. Kemudian Abdul Muthalib pernah berfirasat bahwa beliau SAW akan menjadi orang yang besar berdasarkan kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri beliau SAW dari mulai lahir. Kemudian yang kedua, yakni jawaban kedua, dikhitan oleh malaikat ketika beliau SAW berusia antara 4 sampai 5 tahun. Yakni kisah dibelah dada beliau untuk mencuci hati beliau, jantung beliau dengan air zam-zam dan membuang pengaruh dari setan ya. Maka akan sangat lebih mudah bagi malaikat untuk mengkhitan ya. Sehingga beliau bersih baik secara lahir maupun batin. Dan jawaban ketiga, bagi bangsa Arab, khitan adalah kebiasaan yang turun-temurun ya. Terbukti bahwa para sahabat ketika masuk Islam tidak ada riwayat yang dikhitan ya, karena sudah dikhitan sejak kecil. Seperti para ketua sahabat yakni Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Demikian pula para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum itu asli orang Arab ya. Mereka sudah berkhitan ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan ketiga jawaban tersebut jelas dipastikan bahwa Rasulullah SAW berkhitan sebelum usia balik ya. Sebagaimana kebiasaan bangsa Arab mengikuti Nabi Ismail alaihissalam, sedangkan Rasulullah SAW adalah keturunan Nabi Ismail dan putra keturunan Nabi Ismail yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, khitan adalah fitrah dalam Islam ya, yang dilakukan oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wasallam, karena agama para nabi dan rasul adalah sama, yaitu Islam yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya menyembah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi segala macam bentuk penyembahan selain dari Allah ya, menjauhi segala yang disembah selain Allah ya. Berbeda dengan umat Kristen dengan ajaran Paulusnya ya, yang telah menyalahi seluruh agama para nabi dan rasul alaihi wasallam yang mentauhidkan Allah ya. Dan juga karena mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam ya, menyembah malaikat, Ruh Kudus ya, menyembah Maryam dan mereka ya orang Kristen tidak dikhitan ya, karena mengikuti Paulus ya, seorang nabi palsu. Hal ini juga berdasarkan pertanyaan Heraklius ya, yang beragama Kristen kepada pembesarnya tentang siapa orang-orang atau kaum yang dikhitan berkaitan dengan telah lahirnya raja yang berkhitan ya. Dalam kisah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya, di Sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Dan khitan adalah salah satu fitrah dalam Islam ya, dari 5 sampai 10 perkara yang berdasarkan
sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, yakni yang pertama khitan, ya, itu dalam Islam. Yang pertama adalah khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, membiarkan jenggot, mencukur kumis, bersiwak atau gosok gigi, menghirup air ke hidung kemudian berkumur, membasuh tempat-tempat terkumpulnya kotoran dan mengalirkan air, yakni beristinja, bersuci atau cebok. Dan tentang perintah memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, Rasulullah SAW sabda dari Ibnu Umar radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, yakni qala Syekhul Imam Bukhari rahimahullah taala fi sahihihi, hadatsani Muhammad akhbarana Abdah akhbarana Ubaidullah bin Umar an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inhaqul syawarib wa'afu al-liha. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Tabrani wa Baihaqi wa Ibnu Abi Syaibah wa ghairuhum. Syekhul Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdah, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW sabda, cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian panjang. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Tabrani, Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Dan apabila rambut kepala atau jenggot telah putih, maka boleh disembelih kecuali dengan warna hitam, ya. Terlebih dalam kondisi perang, untuk menunjukkan kekuatan dan kegagahan kepada musuh, ya, agar mereka gentar ketakutan, ya, tidak dipandang sebelah mata meskipun sudah usia lanjut, ya. Dan mereka para sahabat selalu semangat, ya, ketika berjihad meskipun sudah tua, ya, karena keinginan mereka untuk mati syahid di jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yakni an Anas bin Malik qala Anas wuhita lana fi qassis syarib wadat limil afhar walan fil ibil wa khalfil ala an la natruka aktsara min arba'ina lailatan. Rawahu Muslim wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kita diberi batas waktu untuk mencukur kumis, memotong kuku, membersihkan bulu ketiak, mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu ketiak, mencukur rambut, kemaluan, ya, agar tidak lebih dari 40 malam, ya, 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Baihaqi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.